Halo para suka film, gimana makan siang kalian hari ini? Sudah kenyang kan? Kembali saya akan rangkumkan sebuah film fantasi yang menceritakan tentang makhluk mitologi dari Mesir, berjudul God of Egypt. Film ini dirilis tahun 2016. Sebelum memulai, sinopsis dulu ya. Bercerita tentang Horus, seorang dewa langit yang berjuang merebut kembali tahta raja Mesir dari pamannya. Set membunuh Osiris dan mendeklarasikan dirinya sebagai raja, yang seharusnya Horuslah yang menjadi raja. Bagaimana perjuangan Horus mampu merebut kembali tahta itu dari pamannya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan sebuah kisah di mana dulu para dewa tinggal di Mesir. Dewa tersebut hidup bersamaan dengan ciptaannya, yaitu manusia. Tak sulit membedakan manusia dan para dewa. Dewa lebih tinggi dan emas mengalir di dalam tubuhnya dan bisa berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Mesir sendiri dibagi antara dua saudara agung. Osiris, sang dewa kehidupan, merupakan raja yang dikasihi semua daratan yang diberkati sungai Nil. Sedangkan saudaranya, Set, menguasai gurun yang gersang dan jauh. Dan pada saatnya, Osiris memberikan tahta raja kepada anaknya. Berganti di sebuah pasar di Mesir, seorang pemuda bernama Bek mencuri sebuah gaun dan diberikan kepada pacarnya Zaya. Mereka akan menghadiri penobatan raja baru Mesir. Sedangkan di istana, Horus, calon raja baru saja bangun dari tidurnya setelah pesta yang mereka lakukan. Horus memberikan permata kepada Dewi Cinta, Hathor. Acara penobatan pun dimulai. Terlihat warga Mesir yang mendatangi tempat penobatan dan juga para dewa berdatangan untuk menghadiri acara itu. Ketika hendak menobatkan Horus, sang dewa langit menjadi raja, Set datang menuju ke atas panggung dan memberikan hadiah kepada ponakannya berupa sebuah trompet berburu. Ketika Horus meniup trompet itu, pasukan Set datang mengelilingi panggung. Ternyata dia hendak merebut tahta dengan cara melawan saudaranya sendiri, yaitu Osiris. Tapi Osiris tidak mau melawan Set dan dia langsung dibunuh olehnya. Set mendeklarasikan dirinya sebagai raja baru dan menyuruh para dewa untuk tunduk kepadanya. Horus pun bertarung dengan Set untuk merebut kembali tahta raja. Mereka berdua berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Hingga akhirnya Horus kalah dan Set mencabut kedua bola matanya. Ketika hendak dibunuh, Hathor mencegahnya. Para manusia berlarian pergi karena panik dan meninggalkan arena. Bek kehilangan Zaya. Scene berubah ketika Set sudah menjadi raja. Banyak dewa yang melawannya dan satu persatu berguguran. Para manusia dijadikan budak, sedangkan Horus masuk ke pengasingan. Bek berhasil menemukan Zaya yang dijadikan budak di istana. Bek pun berencana melepaskan Zaya. Dia pergi ke tempat Zaya di istana. Zaya mengatakan kalau hanya Horus yang bisa menyelamatkan Mesir dari Set. Dia mengatakan kepada Bek untuk mengambil mata Horus yang disimpan di tempat penyimpanan barang. Zaya pun menunjukkan denah yang ada di tempat itu. Terdapat sebuah jembatan dengan banyak jebakan di sana. Berganti ketika Set bercinta dengan Hathor. Ursu mendatanginya. Dia menunjukkan menara yang sangat tinggi. Ursu merupakan arsitek dari Set. Menara yang tinggi itu dibangun untuk menghormati dewa matahari atau ayah Set. Malam harinya, Bek menyelinap ke tempat penyimpanan. Dia masuk dan bersembunyi di harta jarahan perang. Terlihat sebuah jembatan seperti yang dibicarakan Zaya dan ujungnya terdapat mata milik Horus. Bek melewati jembatan itu dengan petunjuk yang diberikan oleh Zaya. Dengan melewati semua jebakan yang ada, Bek pun berhasil mengambil mata itu. Siang harinya, dia kembali ke tempat Zaya. Di sana, Ursu telah menunggunya. Bek dipaksa untuk mengembalikan barang yang dia curi. Ketika mereka hendak dijadikan santapan anjing, Bek mengeluarkan mata Horus dan membuat silau semua orang yang ada di dalam ruangan. Dia pun kabur bersama Zaya menggunakan kereta milik Ursu. Tapi dalam perjalanan, Zaya terkena panah Ursu dan meninggal. Bek membawa Zaya ke tempat pengasingan Horus. Di sana, Horus sedang bersembunyi. Bek membawakan mata milik Horus yang diambilnya dari Set. Horus pun meminta matanya kembali, tetapi Bek ingin mengajukan sebuah permintaan. Dia ingin Horus menyelamatkan Zaya yang sudah meninggal. Horus yang mencobanya pun dia tidak berhasil sama sekali dan memanggil Anubis. Anubis membawa arwah Zaya menuju ke tanah kematian. Horus meminta matanya kembali.
Bek pun menyerahkannya, tapi hanya ada satu bola mata. Horus meminta mata yang satunya lagi, tetapi Bek mengatakan kalau matanya ada di dalam piramid yang tinggi. Dia mempunyai rencana untuk mengambil mata itu, tetapi Horus harus bisa menghidupkan Zaya kembali. Dia mengatakan kalau ada satu cara, Anubis akan mematuhi perintah raja, jadi Horus harus merebut kembali tahta raja Mesir itu. Di dalam istana, Set tengah menyiapkan pasukan untuk menyerang dewa yang membangkangnya. Di sana, Ursu mengatakan kalau hartanya telah ditembus dan mata Horus sudah hilang. Dia mengatakan yang mencurinya adalah makhluk fana atau manusia. Di dalam kuburan Osiris, Set membuka kuburan Zaya dan mengambil kalungnya. Sementara itu, Horus dan Bek mendaki gurun. Horus berniat untuk pergi ke tempat kakeknya, Dewa Matahari. Tapi dia tidak bisa berubah karena matanya hanya satu. Dia pun meminta kepada Ra untuk membantunya. Horus dapat berubah dan dia terbang menuju tempat kakeknya bersama dengan Bek. Ketika Horus ingin meminta bantuan, dia disuruh menunggu karena akan melakukan pekerjaannya dahulu. Terlihat iblis Apopis yang ingin melahap orang yang ada di bumi. Ra mengusirnya setiap malam. Setelah selesai, dia menanyakan kepada Horus apa yang sebenarnya dia inginkan. Horus ingin meminta sebuah air di sana. Dia hendak memadamkan api gurun untuk membunuh Set. Ra tidak menyetujui cara Set memimpin, tapi dia tidak yakin kalau Horus akan lebih baik darinya. Di Mesir sendiri, Set melakukan penyerangan kepada dewa yang membangkang. Dia berniat untuk membunuh semuanya termasuk istrinya. Di dalam istana, Set memotong sayap istrinya itu. Horus kembali turun bersama dengan Bek. Dia menyuruh Bek untuk mengambil air di sungai. Pasukan Set datang dan menanyakan kepada Bek di mana mata Horus. Horus yang berada di belakangnya dan diserang oleh pasukan itu, dia berhasil menghajar semuanya. Salah satu lolos dan menimpukan batu di kepala Horus hingga dia jatuh ke sungai. Bek pun menyusulnya dan mencoba menolong Horus yang pingsan. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil selamat. Set melihat pasukan yang mati di sana. Dia juga membunuh yang tersisa dan memerintahkan pasukan yang lain untuk memburu Horus dan juga menangkap Bek. Set sedang merencanakan untuk menyerang tanah kematian, kerajaan terakhir yang tersisa. Dia meminta Dewi Cinta Hathor untuk membawanya ke sana guna membuktikan kesetiaannya. Hathor mencoba menghubungi Horus. Di sana Set melihatnya dan akan membunuhnya karena berkhianat. Untungnya dia bisa lari dari Set dan pergi mencari Horus. Di sisi lain, Horus dan Bek berada di sebuah taman yang sudah gersang. Dulunya itu merupakan taman yang sangat indah hingga akhirnya Set menghancurkan semuanya. Dua pemburu Set mendatangi mereka berdua dengan menunggangi ular. Mereka berdua pun lari menjauh. Ular itu dapat menyemburkan api. Bek dan Horus bekerja sama untuk mengalahkan ular itu. Bek menjadi umpan supaya Horus bisa menyerang ular tersebut dan pemburunya. Hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan salah satunya. Kuil yang ada di sana pun hancur. Hathor datang dan dia dapat mengalahkan ular itu dengan mudah. Ular itu membakar dirinya sendiri dan juga penunggangnya. Mereka bertiga lari sebelum ular itu meledak. Hathor menanyakan rencana mereka. Horus menjawab kalau dia akan pergi ke menara dan membunuh Set. Tetapi itu tidak bisa dilakukan dengan mudah karena harus melewati Sphinx. Dan juga harus bisa menjawab teka-tekinya. Kalau tidak mereka akan terbunuh. Mereka pun pergi ke tempat Thoth, dewa kebijaksanaan. Dia berniat untuk meminta bantuan Thoth memecahkan teka-teki Sphinx. Tetapi Thoth menolaknya. Dengan kepintaran Bek yang memainkan ego Thoth, akhirnya dia mau pergi ke tempat Sphinx. Mereka pun melakukan perjalanan ke jantung gurun. Di sana Hathor menanyakan kepada Horus kenapa dia berkata kepada Bek kalau raja bisa membangkitkan Zaya dari kematian. Padahal tidak ada yang bisa melakukan itu. Horus tidak mempedulikannya karena Bek telah menawarkan nyawanya. Terlihat sebuah piramid yang besar. Mereka pun beristirahat dan menunggu malam tiba. Hathor menunjukkan tanah kematian kepada Bek dan mereka berbicara dengan Zaya. Malam harinya terlihat piramid yang besar dan menyala. Lubang di sana terus bergerak. Bek berhasil menyelinap masuk ke dalam dan menghentikan pergerakan dari lubang piramid, sehingga mereka semua bisa masuk ke dalam. Di dalamnya, Sphinx datang dari pasir yang ada di bawah. Dia mengatakan sebuah teka-teki. Kalau tidak bisa dijawab,
maka mereka semua akan mati. Thoth berhasil menjawabnya meskipun dia salah beberapa kali dan Horus yang dihajar oleh Sphinx. Ketika hendak menuju jantung gurun itu, sebuah jebakan mengenai Horus dan Hathor. Seth datang dan mengambil otak dari Thoth. Bek pun mengambil air yang terjatuh dan hendak menuangkannya ke dalam sumur itu. Tetapi Seth menghentikannya dan menunjukkan kalung milik Zaya. Seth mengatakan kalau dia sebagai raja sendiri tidak bisa menghidupkan orang mati. Bek mengetahui kalau Horus telah membohonginya. Seth pun berhasil membuang air itu dan membuangnya. Piramid tersebut runtuh dan mereka berusaha keluar dari sana. Bek terlihat merasa kecewa kepada Horus. Dia mengatakan kalau Zaya mempercayai Horus, tetapi Horus hanya mementingkan balas dendamnya. Hathor pun memanggil Anubis. Dia mengatakan kalau kekasih Bek tidak membawa emas untuk ditimbang dan dia ingin membantunya. Hathor akan memberikan gelang miliknya yang istimewa. Horus pun melarangnya, tapi Hathor tetap melakukan itu. Ketika dilepas, banyak tangan yang mengambil Hathor. Horus pun menyerahkan gelang itu kepada Bek. Anubis membawa Bek ke tanah kematian. Di sana terlihat orang yang sedang mengantri ke tempat penghakiman. Terlihat juga persembahan yang akan ditimbang dengan sebuah bulu. Apabila persembahan itu lebih banyak, maka dia akan hidup selamanya. Kalau lebih ringan, maka akan dimakan oleh iblis. Ketika giliran Zaya tiba, Bek datang dengan Anubis, tetapi dia tidak bisa menyentuh Zaya. Di dalam istana terlihat Seth yang menggabungkan semua kekuatan dewa ke wujud perubahannya dan menjadikan dirinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia pergi mendatangi ayahnya Dewa Matahari dan menanyakan kenapa dia mengasingkannya, sedangkan saudaranya diberikan kekuasaan sepanjang Sungai Nil. Ra mengatakan kalau itu sebuah ujian dan Seth akan menggantikan Ra suatu saat nanti. Tetapi Seth tidak mau melakukan pekerjaan melawan iblis setiap malam. Yang dia inginkan hanyalah hidup selamanya di bumi. Terjadi pertarungan antara keduanya. Seth berhasil menusuk Ra dan mengambil senjatanya. Sementara itu, di tanah kematian terjadi kekacauan di depan gerbang. Zaya menyuruh Bek untuk kembali dan membantu Horus karena hanya dia yang bisa mengatasi kekacauan ini. Bek kembali ke Mesir dan pergi ke ibu kota bersama dengan Horus. Seth pun turun ke bumi dan berdiri di atas menara. Terlihat iblis yang mulai menghancurkan Sungai Nil, sumber kehidupan. Bek dan Horus pun berhasil masuk ke dalam menara dengan menyandera Ursu. Di tengah jalan Horus berusaha naik ke atas melalui dinding di luar menara. Di dalam lift terjadi pertarungan antara Ursu dengan Bek. Horus berhasil naik ke atas menara dan dia melakukan pertarungan dengan Seth. Sedangkan Bek juga berhasil menjatuhkan Ursu. Horus dihajar oleh Seth di atas menara. Ketika hendak dibunuh, Bek berhasil menyelamatkan Horus dan Seth mendatanginya dengan wujud yang menyeramkan. Bek berhasil menyongkel mata Horus yang berada di kepala Seth. Sambil terjatuh, Bek melemparkan mata Horus. Horus mempunyai dua pilihan antara menyelamatkan Bek atau mengambil matanya. Tetapi Horus malah menangkap Bek dan menyelamatkannya. Dia meminta maaf atas perbuatannya. Mereka berdua pun jatuh ke bawah. Horus berhasil berubah wujud dan membawa Bek ke atas tanah. Dengan wujud itu Horus kembali bertarung dengan Seth. Kali ini Horus berhasil menang dan menara itu roboh. Dia mengambil tongkat Ra dari Seth yang sudah beremas. Karena darahnya dari emas, jadi beremas, bukan berdarah. Horus pun membunuh Seth. Dia membawa tongkat itu kepada Ra. Ra berhasil hidup kembali dan turun ke bumi untuk mengusir Anubis. Anubis pergi dan tanah kematian pun terbebas dari kekacauan. Selesai pertarungan, Horus kembali mendatangi Bek. Di sana seorang anak kecil memberikan matanya kembali. Bek perlahan mulai meninggal. Mayatnya dibawa Horus dan diletakkan di dekat mayat Zaya. Ra mendatangi Horus karena dia berasa berhutang budi kepada cucunya. Horus pun meminta untuk mengembalikan Bek dan juga Zaya. Penobatan raja dilakukan kembali. Para dewa Mesir terlihat hidup kembali. Horus resmi menjadi raja Mesir dan Bek diangkat menjadi penasihat raja. Dia mengembalikan gelang milik Hathor. Horus pun pergi menyelamatkan Hathor. Kehidupan Mesir pun kembali damai dan film pun selesai. Itu tadi rangkuman film fantasi God of Egypt atau Dewa Mesir. Cerita ini hanya fantasi belaka ya, tapi menurut saya cukup menarik dan asik lah.
Buat kalian yang mempunyai pertanyaan atau pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk subscribe.